Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Vantos OS 15. Kalau ditanya skin OS Android apa yang enteng, smooth, dan performanya masih satset setelah dipakai beberapa tahun, ya salah satunya Vantos OS-nya Vivo ini. Ini skin emang agak underrated ya, nggak serame One UI Samsung atau ColorOS-nya Oppo, tapi sekalinya ada update Android baru, dapetnya tuh juga gercep. Ya, sebagai gambaran, Android 15 kan keluar sekitar bulan Oktober 2024 ya. Dan 2 bulan setelahnya tuh, Vantos OS 15 yang basisnya Android 15 itu bisa langsung dicicip di Vivo V40. Yang sebenarnya itu bukan HP flagship dan dapetnya juga bukan versi beta, ini versi final. Tentu aja untuk HP flagshipnya kayak Vivo S200 Pro, ini juga udah langsung bisa nyicipin skin OS terbaru Vantos OS 15. Sebenarnya sih kalau boleh milih, saya masih ngarep ya, Vivo bakal ngelepas Origin OS untuk versi globalnya. Yang mana secara visual dan tema-temanya tuh jauh lebih cakep daripada Vantos OS. Tapi ya sampai versi 5-nya nongol, sayangnya sih Origin OS ini masih eksklusif banget ya buat HP-HP Vivo di Cina doang. Oke lah, sekarang kita alihin dulu Origin OS-nya, kita fokus ke Vantos OS. Dan di video kali ini saya akan share beberapa tips atau settingan awal yang saya lakuin di Vantos OS 15. Jadi buat Anda yang baru pertama kali pakai Vivo atau udah pakai Vivo dan baru update ke Vantos OS 15, Anda bisa sesuaikan settingan-settingan berikut ini supaya lebih maksimal pemakaiannya. Oke, pertama kali nyobain Vantos OS 15, bagian yang perlu di setup tentu aja home screen dan kustomisasi di dalamnya. Nah, biar kelihatan lebih hidup, sekarang kita bisa atur wallpaper kinetiknya ya. Dan opsinya sekarang jadi lebih banyak. Masuk ke setting wallpaper, terus pilih yang kinetic wallpaper. Jadi ini semacam live wallpaper ya, yang bakal ngikutin gerak sesuai activity harian kita. Misalnya wallpaper bunga ini, makin banyak step hariannya, bunganya juga bakal makin mekar. Ada juga nih pemandangan jalanan di gunung. Nah, ini wallpapernya bakal ikutan gerak, ngikutin seberapa banyak activity yang terekam di smartphone. Oh ya, di Vantos OS 15 ini, sekarang kita bisa nge-save video buat dijadiin wallpaper di home screen dan juga lock screen. Caranya gampang banget, tinggal buka videonya, terus klik set as wallpaper, dan nanti bakal muncul tuh opsi buat ngetrim videonya. Karena wallpaper video ini tuh maksimal durasinya cuma 10 detik doang. Menarik, berbeda, tapi ada yang pakai nggak sih? Terus kalau bosan sama icon proyek lawas, masuk aja ke setting, terus cari icon di pencarian. Pilih yang icon style dan aktifin yang exquisite. Exquisite atau exquisite ya, Tam? Exquisite. Nah, style yang baru ini berasa lebih fresh ya, tapi emang cuma aktif di aplikasi native bawaan aja. Atur sudut ikonnya jadi makin bulat juga bisa, ukurannya tengah-tengah aja, dan kalau pengen minimalis, bisa nih ilangin nama icon aplikasinya dengan matiin opsi yang paling bawah ini. Terus yang menarik dari lock screen Vantos OS 15, sekarang kita bisa pakai wallpaper yang ada deep effect atau efek ala-ala 3D kayak di iOS dan HyperOS terbaru. Caranya gampang banget ya, masih di settingan yang sama, terus pilih lock screen setting. Nah, di sini tinggal klik edit dan kita harus pilih wallpaper yang punya background dan foreground yang cukup jelas. Atau kalau bingung tinggal pilih aja foto selfie kita yang ada efek bokehnya. Nah, ini bisa kita atur posisinya supaya nggak terlalu nutupin jam ya. Dan biar ngeblend sama wallpapernya, kita juga bisa ngatur warna dan juga font dari jamnya di sini. Terus biar multitaskingnya jadi lebih pro, jangan lupa untuk aktifin smart sidebar di setting. Masuk aja ke setting, terus buka shortcut and accessibility dan aktifin smart sidebar di sini. Cara munculinya juga tinggal swipe di sebelah kanan layar ini. Nah, di sini ada list aplikasi yang kalau kita tap bakal tampil versi mini window-nya. Dan gede kecilnya ini bisa kita atur. Tinggal drag and drop kayak gini doang. Nah, mode ini tuh kepake banget ya, terutama buat kita yang lagi bikin catatan dari video YouTube yang lagi kita tonton. Tinggal buka aja notes, terus sambil ngetik, dan untuk YouTube-nya kita buka dalam tampilan versi mini window. Kalau buka pakai split screen, jujur aja ini jadi kurang proporsional ya, karena kalau kita ngebuka catatan sambil buka keyboard, itu tuh tampilannya bakal kepotong sama keyboard yang tadi. Cuma sayang banget ya, abis update fitur background stream yang seharusnya ada di smart sidebar, ini tuh udah dihilangin sama Vivo. Dan kayaknya bukan cuma Vivo doang, karena kalau saya ngeliat fitur serupa ya di skin OS yang lain, itu tuh juga udah di take out.
Karena mungkin dianggap matiin pendapatannya YouTube Premium kali ya. Nah, sebagai gantinya di sini tuh ada yang namanya Screen Translation. Ini tuh sebenarnya semacam ekstensinya Google Lens buat terjemahin bahasa dari aplikasi yang lagi kita buka. Nah, di FunTouch OS 15 ini sekarang kita jadi lebih gampang ya buat bikin video instan dari kompilasi foto dan video yang ada di galeri. Masuk aja ke galeri, terus buka tab Recommended. Klik Memories dan pilih salah satu klip video yang otomatis di-generate sama sistem. Nah, di sini Anda bisa edit ulang susunan foto atau videonya ya dengan klik menu edit di sini, termasuk ubah style video, filter, sampai musiknya. Klik titik 3 di sini buat atur rasio portrait atau landscape, dan kalau udah tinggal klik export video. Untuk menu editing foto kayak hapus-hapusin objek gak penting atau buat ningkatin kualitas foto jadi lebih HD, FunTouch OS 15 ini udah full power by AI. Kalau di Vivo S200 Pro ini udah settingan bawaan ya, tapi kalau di Vivo V40 yang baru update ke FunTouch OS 15, ini bisa dibilang fitur yang baru banget ada. Klik edit, terus AI erase, dan pilih remove people kalau yang mau dihapus itu objek yang orang. Nah, ini otomatis udah ngenalin. Kalau bukan orang, pilih yang Smart Circle dan lingkarin aja sesuai bentuk objeknya. Karena dibantu sama AI, hasilnya bisa dibilang cukup rapi ya. Dan bagian yang dihapus tadi otomatis nambah area di belakangnya. Terus kalau punya foto jadul yang pengen dibikin lebih HD gambarnya, tinggal klik Clipper dan klik AI Photo Enhance. Nah, yang tadinya agak burik-burik dan ngeblur, nanti otomatis ditajemin dan jadi lebih terang. Oh ya, ngomong soal AI nih. Jadi FunTouch OS 15 di HP flagshipnya Vivo kayak S200 Pro ini, ternyata dia punya lebih banyak fungsi AI. Misalnya kita buka Notes nih, kita buka catatan kita, dan kalau kita tap menu icon AI di sini, AI-nya bakal bisa bantu nyesuaiin gaya bahasa yang lebih terstruktur. Dan gak cuma itu doang, AI-nya juga bisa bantu bikin ringkesan sampai nerjemahin ke banyak bahasa asing. Tapi masih ada kok fitur AI bawaan Android 15 yang bisa dipakai di semua HP Vivo yang udah update ke FunTouch OS 15. Salah satunya fitur Sound Notification. Sederhananya, kalau nyalain setup ini, suara-suara emergency tertentu bisa dikenalin di smartphone dan otomatis ngasih notifikasi ke kita. Untuk aktifinnya, buka aja setting, terus cari aja Sound Notification. Klik open dan nyalain settingnya di sini. Nah, suara-suara emergency yang dikenalin juga cukup banyak ya. Mulai dari alarm kebakaran, suara sirine, suara tangisan bayi, sampai suara anjing menggonggong. FunTouch OS ini emang gudangnya perefekan dan peranimasian ya. Jadi wajib banget nih settingan berikut ini buat diaktifin. Masuk ke setting, terus buka dynamic effect, dan di sini ada segudang opsi animasi untuk beberapa skenario. Mulai dari animasi di home screen, pas jari ngetap fingerprint scanner, animasi pas nyolok charger, sampai bikin efek cahaya di sisi kiri dan kanan layar. Nah, yang fresh banget itu tuh screen on off animation. Tinggal klik menunya dan pilih animasi terang gelapnya di sini. Jadi pas kita ngebuka lock screen, itu tuh kayak ada semacam transisi ya dari layar gelap ke terang yang lebih dinamis. Sederhana, tapi nggak semua OS Android punya. Nah, yang menarik, screenshot di FunTouch OS 15 ini sekarang bisa lebih simpel ya. Nggak perlu neken tombol power dan volume down kayak gini. Cukup pakai 3 jari doang. Swipe. Ya, saya paham sih, di skin OS Android lain tuh udah ada dari dulu. Dan kenapa baru nongol nih di FunTouch OS 15 terbaru? Kenapa nggak dari FunTouch OS yang sebelum-sebelumnya? Tapi ya udahlah ya, akhirnya kita bisa screenshot yang lebih gampang di HP Vivo. Dan kalaupun mau screenshot bagian tertentu aja, sekarang kita bisa tekan tahan pakai 3 jari ini dan kita drag sesuai area yang kita pengen. Terus bentukan screenshotnya juga macam-macam ya, mulai dari yang standar kayak kotak, terus ada yang bulat, sampai bentuk hati juga bisa. Lanjut, untuk screen recordingnya juga sekarang lebih ngebantu ya, kalau kita pengen bikin video tutorial yang pengen highlight sesuatu. Jadi sambil ngerekam layar, sekarang kita bisa nih coret-coret atau nge-highlight area tertentu, dan ini tinggal tap icon pensil di sini. Kita bisa pilih warna dan ketebalan juga. Kalau pengen lanjut ke halaman lain dengan swipe layar, mending matiin dulu ya opsi pensilnya biar nggak otomatis nyoret-nyoret layarnya.
Oke lanjut, kita masuk ke mode gamenya. Ya, sekarang kalau kita lagi mabar dan nunggu giliran masuk, biar nggak bete, kita bisa nih ngebuka aplikasi lain kayak TikTok, WhatsApp, atau Instagram sambil gamenya lagi jalan. Pertama, aktifin dulu Ultra Game Mode dari Quick Setting ya. Terus kalau udah ngebuka game, tinggal swipe layar di sebelah kiri buat manggil mode gamenya. Nah, sekalian nunggu giliran masuk, bisa nih buka aplikasi di mode mini window. Dan kalau aplikasi yang lagi kamu cari itu nggak ada di daftar, bisa nih tap icon pensil di sini, terus cari aja aplikasinya dan klik plus buat nambahin. Sebaliknya, game yang lagi dimainin juga bisa nih dibuka di mode mini window yang seharusnya bisa kita klik menu display in mini window ini. Cuma nggak tahu kenapa ya, game-game populer kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, sampai Genshin Impact ini tuh nggak aktif mode small window-nya kalau kita akses dari mode game. Dan lucunya, ini sebenarnya masih bisa kita set manual. Tinggal buka tampilan recent apps, terus di bagian gamenya kita pilih aja small window di sini. Nah, ini tuh dia langsung kebuka dalam ukuran window yang lebih kecil. Ini sebenarnya cukup ngebantu ya kalau kita pengen update data aplikasi gamenya secara simultan. Misalkan saya mau lagi update Mobile Legends bareng PUBG Mobile. Nah, kita tinggal buka dua mode window kecil ini dan update-nya bakal bebarengan. Tapi dari sekian settingan tadi, yang bakal menarik dari FunTouch OS 15 tentu aja dari cara skin OS ini buat ngejagain umur baterai. Bisa nih masuk ke setting, terus battery, dan opsi sleep standby-nya dinyalain aja. Ini biar aplikasi yang lumayan nguras daya bisa auto sleep ya, pas lagi nggak dipakai. Masuk ke battery health and charging, di sini Anda juga bisa kepoin BH alias battery health kayak di iPhone. Terus biar chargingnya optimal, Anda juga bisa ngatur limit chargingnya ya. Dan sekarang tuh nggak cuma dibatasin 80% doang. Anda bisa pilih yang 70 sampai 90%. Nah, buat yang biasa ngecas sambil tinggal tidur, bisa juga nih nyalain opsi optimize based on habits di sini. Oke, segitu aja dulu settingan-settingan yang bisa di-optimize di FunTouch OS 15. Nah, kalau Anda nonton video ini pas udah ke bagian update dan ada fitur atau settingan yang gak kalah menarik dan belum sempat dibahas video, monggo sharing aja di kolom komentar ya, biar yang lain juga tahu. Ya, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Dan untuk FunTouch OS 15 yang saya cobain di video ini, saya pakai di HP Vivo S200 Pro dan Vivo V40. Untuk ngecek spek lengkap dan pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.